Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Kurniawan dari DKV Reguler Malam 20. Saya akan merepresentasikan pekerjaan saya sebagai 3D artist generalis. Di sini pekerjaan saya memodeling ulang di proyek KRL KAI dari daerah Jakarta. Di sini saya modeling stasiun Ancol ya. Di sini saya mendownload atau screenshot dari Google Maps. Jadi seperti ini. Dari panjang stasiun ya. Saya menandai itu, lalu dibuatlah bagian pertama itu adalah bagian tanahnya ya. Nah, di bagian tanah ini saya beri tekstur tanah dan sedikit bercak-bercak bebatuan putih gitu. Lalu di sini ada relnya. Ini tanah dan batu ya seharusnya. Cuman belum ada relnya. Balok-balok kayu dan besinya, yang besi relnya. Karena itu di job desk yang lain. Selanjutnya di sini setelah groundnya atau tanahnya, saya membuat peron. Di sini ada 2 jalur peron. Yang satu ini untuk 1 jalur, dan ini menuju stasiun Kampung Bandan di Jakarta. Lalu yang di sini ada 2 jalurnya. Saya isolasi dulu bagian peronnya. Nah, seperti ini. Lengkap dengan bagian untuk blind pathway-nya. Di sini menggunakan 2 tekstur, yaitu konkrit atau semen ya. Seperti di sini bisa dilihat. Lalu blind path-nya seperti ini. Proses untuk membuat satu model sini, setelah membuat replika modelingnya, saya buat UV mapping. Di sini ada garis merah. Sama untuk setiap model yang dibuat harus menggunakan teknik UV mapping. Nah, seperti ini. Untuk bagian khusus dari blind pathway-nya, nah, ini sengaja di luar dari si teksturnya karena saya menggunakan teknik overlapping ya. Jadi seolah-olah ini tuh dipasang satu satu plat demi satu plat. Padahal ini menggunakan teknik overlapping UV 2D projective ya. Lalu setelah peronnya, saya melanjut ke bagian bangku. Nah, bangku di sini saya hanya menggunakan silinder yang diduplikasi seperti ini ya.
dan UV-nya itu ditumpuk. Dan teksturnya seperti ini untuk yang ditumpuk. Lalu untuk bagian yang bawah atau kaki-kaki dari si tempat duduknya itu ada di sebelah sini. Mungkin ini agak aneh ya melihat gambar distorsi seperti ini, tapi itu yang saya kerjakan di 3D bagian texturing. Setelah bangku yang di sini tiba-tiba banyak ya, karena ini menggunakan teknik array, modifier array, jadi bisa diatur seberapa banyak yang berjajar, berapa jaraknya antar bangku berdasarkan titik ujung si bangku, sepanjang bangku dari titik sini ke sini tuh dari titik ini yang kuning ini ke titik ini lagi itu 3 meter. Dan saya menggunakan object offset di mana itu untuk mengontrol bagian lengkungannya seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membuat array terus di apply arraynya baru dibelokin satu-satu, tidak perlu. Setelah bangku, di sini saya membuat pagar bagian dalam yang terdiri dari 2 bagian. Sebentar. Nah, 2 bagian yaitu bagian tihang seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu bagian yang transparan ya. Ini sengaja untuk memotong budget dari pengadaan vertex agar tidak berat untuk game simulasinya. Di sini hanya plan seperti ini ya. Dimana kalau saya gerakin seperti ini cuman ada 4 titik dapat dilihat di bawah sini. Vertex, edge, dan face-nya minim sekali. Selanjutnya ini menggunakan PNG ya, jadi transparan, nggak bisa tembus. Dan ada minus dan plusnya menggunakan ini tuh. Jadi untuk soal pencahayaan ini tidak akan realistis karena tidak ada dimensinya. Lanjut ke bagian atap tunggunya. Ini juga sama menggunakan teknik array, cuman saya pakai relatif biar satu jajar ini tetap konstan gitu ya, tetap relatif, dimana kalau saya geser itu akan tetap ujungnya bukan berada di titik kuning ini atau pivot ini. Jika saya edit dan saya ubah bagian samping ini, maka dia akan tetap mengikuti ujungnya ya, sini. Selanjutnya bagian pagar pembatas antara wilayah stasiun juga dengan jalan raya, juga pejalan kaki
dan mungkin pemukiman warga itu seperti ini. Saya buat terpisah. Pagar besinya teksturnya seperti ini. UV mapnya sederhana aja. Nah yang ini saya gunakan teknik array, cuman di apply, jadi teksturnya tetap sama, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Dan di sini nggak pakai teknik yang seperti di pagar merah karena bakalan terlalu terlihat di sisi bagian dalamnya. Lalu di bagian bangunan atau stasiun utamanya atau bangunan stasiun, ini saya menggunakan cube biasa, lalu saya extrude, saya modifikasi bentuknya, lalu UV mappingnya seperti ini. Mungkin terlihat berantakan, tapi ini paling rapih ya, karena diperhitungkan di mana yang harus bagian-bagian tertentu yang memiliki detail, seperti bagian ini pixelnya lebih luas daripada yang ini, karena ini hanya warna doang. Selanjutnya ini saya untuk bagian tulisan ini saya UV juga, dan ini paling melelahkan karena agak ribet ya untuk teks KAI nya ini, karena nggak pakai font yang ada, dan sebelumnya saya nulis dulu menggunakan teks. Di sini ada fiturnya ya, ini di Blender Shift A, atau bisa di sini add terus teks. Nah dia otomatis ngadep ke atas, kita bisa edit di sini, misalnya di cafe. Nah kita bisa masukin banyak font, misalkan punya font library-nya di sini bisa dicari, misalnya ini. Lalu untuk biar ada ketebalan ya atau volumenya, saya tambahkan depth-nya atau juga extrude-nya seperti itu. Di bagian yang ini juga sama, cuman ini saya tidak ubah menjadi mesh, tetap teks, karena saya tidak perlu UV map ini, karena si tulisan ST titik ancolnya itu hanya menggunakan material besi, tidak seperti yang ini di mana ada material besi di bagian ancolnya, dan bagian berwarnanya ini lebih ke bagian plastik gitu, seperti itu. Dan ini hasil keseluruhannya. Ada di sini, mungkin nggak banyak orang tahu kalau ini tuh untuk membuat titik utama dari si level game desainnya, dimana ini semuanya, seluruh objek yang tadi saya buat dijadikan satu titik di sini. Jadi ketika diekspor ke dalam game engine seperti Unreal, Unity atau Godot, itu titiknya sama semua dan menjadi satu paket seperti itu. Sekian dari saya, maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.